Tolong catat buat teman-temanku yang telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, ini tolong dicatat ya, baik-baik ya teman-teman semuanya. Jangan ada yang bertanya lagi, yang begana, yang begini, segala macam. Ini saya tunjukkan sama Anda, trik yang paling jitu, tip yang paling tepat, cara yang paling tepat, dan langkah utama yang harus Anda lakukan hari ini. Ya, yang harus Anda lakukan hari ini untuk menyelamatkan diri Anda. Kalau enggak, diri Anda tidak akan terselamatkan, teman-teman semuanya. Percaya sama saya. Selain kemiskinan yang melilit kehidupan Anda hari ini, keadaan dan kesehatan diri Anda tidak akan terselamatkan, bahkan Anda akan berada di lingkaran hitam ini untuk selamanya, teman-temanku. Ya, langkahnya yang paling tepat, teman-teman, hari ini, Anda harus menjadi orang egois dulu gitu. Kalau Anda tidak menjadi orang egois hari ini, Anda tidak akan bisa keluar dari pinjol. Percaya sama saya, teman-teman semuanya. Anda yang terikat dengan pinjaman online. Mulai dari fisik Anda, sampai pemikiran Anda, sampai hati nurani Anda, sampai batin Anda, semuanya tersandra oleh pinjaman online. Anda harus paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Dengan cara apa? Dengan cara egois. Kenapa dengan cara egois, Bang? Kalau Anda masih memikirkan, Bang, bagaimana nasib kontak saya nanti? Bang, bagaimana nasib teman-teman saya di media sosial? Bang, bagaimana nasib teman-teman saya di kantor? Bagaimana nasib teman-teman saya di tempat kuliah, tempat kerja, dan segala macam? Bagaimana nasib kontak-kontak darurat saya? Kalau Anda masih memikirkan hal itu, jangan harap Anda bisa keluar dari jeratan pinjaman online. Harusnya, jadi orang egois dulu, jadi orang kejam dulu. Selamatkan diri Anda yang paling terpenting. Diri Anda yang menjadi korban utamanya, bukan orang lain itu. Oke, diri Anda yang menjadi korban utama. Anda yang diincar. Dengan Anda memikirkan orang sekitar tadi, ya, Anda sudah masuk dalam sandaraan mereka. Anda tidak akan mungkin keluar. Kenapa saya mengambil pembahasan ini, teman-teman? Saya perhatikan, saya pernah mengajarkan Anda dengan hal ini. Beberapa hari yang lalu, saya bikinkan video juga. Cukup dengan 20.000, nggak sampai 50.000 perak, Anda bisa bebas. Tapi banyak teman-teman yang tidak mau mempraktekannya dengan dalih seperti ini. Bang, kalau saya ganti nomor, kontak darurat saya akan dihubungi. Bang, kalau saya ganti nomor, bagaimana nasib dengan kontak-kontak saya? Bang, kalau saya ganti nomor, bagaimana nasib teman-teman saya dan bla 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 segala macam. Macam-macam. Ya, teman-teman, saya bukan tidak setuju Anda memikirkan nasib orang sekitar Anda, tapi tidak dalam situasi seperti ini. Ya, dalam situasi seperti ini, diri Anda paling utama. Anda harus jadi orang egois dulu. Anda praktekkan dulu. Segera ganti nomormu, segera hapus WhatsAppmu, segera ganti emailmu. Apa yang terjadi nanti? Baru bisa kita selesaikan. Tapi hal ini belum Anda lakukan, tapi pemikiran Anda melampaui batas itu. Anda nggak akan bisa keluar dari jeratan ini. Ya, Anda akan tetap berada dalam sandaraan mereka. Anda akan tetap berada dalam lingkaran mereka. Ya, buat teman-teman semuanya, itu berapa banyak itu orang yang sampai detik ini tidak mau mengganti nomor hanya karena takut saudara dia ditelepon. Hanya karena takut kontak dia ditelepon. Hanya karena kondar dia takut ditelepon. Sehingga Anda membiarkan DC-DC itu melakukan caci maki, melakukan penghinaan, melakukan penyebaran data. Kalau mental Anda mental baja, nggak ada masalah. Mental Anda ikut drop juga. Mental Anda ikut hancur juga. Dikasih solusi tidak mau mengikuti. Ya, mau tidak mau teman-teman semuanya. Hari ini Anda harus mengambil keputusan. Jadi orang egois bebas dari pinjol atau menjadi seperti ini dan Anda tersandra selamanya. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda menjadi orang yang egois, segera cabut nomormu, hapus WA-mu, ganti emailmu, ya. Fokus bekerja dan berusaha kumpulkan duitmu. Kalau uangmu sudah terkumpul, silahkan aktifkan kembali. Bukankah yang menjadi masalah utama hari ini gara-gara telepon ini? Bukankah yang menjadi masalah utama gara-gara WhatsApp ini? Kenapa masalah utamanya tidak diatasi? Kenapa penyebabnya tidak Anda batasi? Kenapa Anda malah sibuk dengan akibat? Ya. Akibatnya apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ini akibat dari penyebab yang Anda biarkan. Penyebabnya dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Sehingga muncullah akibatnya kekhawatiran, kepanikan, kesetresan, ketakutan, semuanya. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, kalau kita mau keluar dari semua ini, jadilah egois, paksalah diri Anda untuk keluar dari semua ini. Dengan cara apa? Memutus semua komunikasi tanpa ada tekanan, tanpa ada beban yang Anda pikirkan soal kontak, soal ini gimana, soal ini gimana. Jangan pikirkan itu dulu. Selamatkan pemikiran Anda dulu. Di saat posisi pemikiran Anda tenang, apapun nanti yang ada di depan Anda, saya yakin 1000% Anda bisa menghadapinya. Ya,
Anda pasti bisa menghadapinya. Tapi kalau ini tidak Anda atasi penyebabnya, Anda malah memikirkan dulu bagaimana nanti, bagaimana ini, seandainya ini terjadi, apabila ini terjadi, seumpamanya ini terjadi, nggak akan jadi, teman-teman. Ya, jadi saran saya, kalau masih itu pemikiran Anda, nggak usah cari solusi. Ya, Anda cari tenang aja, berarti Anda butuh tempat untuk refreshing. Bukan butuh solusi untuk keluar dari masalah. Ya, untuk mengeluarkan Anda dari jeratan pinjol ini adalah Anda harus bekerja. Anda harus berusaha, Anda harus kumpulkan uang. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda bekerja? Bagaimana caranya Anda mengumpulkan uang sementara pemikiran Anda terbelenggu dengan sebuah ketakutan? Terbelenggu dengan sebuah kepanikan. Anda selalu menjadi orang yang pesimis. Anda yang menjadi orang serba salah. Ya, makanya ini mental harus benar-benar dijaga dengan ketat, teman-teman. Ini mental harus benar-benar diselamatkan dulu. Ketika mental terselamatkan, pemikiran akan mengalir. Dengan begitu, barulah bisa Anda melihat peluang-peluang hebat buat ke depan, peluang-peluang bagus buat ke depan untuk keluar dari semua ini. Tapi kalau ini tidak Anda benahi, tidak Anda atasi, jangan harap, teman-temanku, Anda nggak akan pernah keluar dari semua ini. Anda akan tersandra selalu dengan pemikiran Anda sendiri. Jadi sudah tepat, lawan terberat Anda ya cuma pemikiran Anda, bukan masalah pinjol nih. Ya, masalah pinjol cuma satu, bayar. Sekarang untuk membayar kayak mana? Duit kita nggak ada. Mau bekerja kayak mana? Kita ketakutan. Kita khawatir, kita kecemasan. Hasilnya, nih. Ya enggak, teman-teman semuanya. Makanya, jadilah orang egois. Kalau Anda tidak jadi orang egois, nggak usah cari solusi. Ya, tampung aja. Apapun resikonya, Anda tampung. Apapun yang Anda dapatkan, ya itulah hasil sebenarnya. Kayak gitu lagi, teman-temanku. Ya, itu saya sarankan buat teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin bebas dari jeratan pinjaman online, segeralah praktekkan, segeralah lakukan gitu loh. Cuman itu jalur alternatif yang paling cepat untuk mengeluarkan Anda dari semua jeratan yang ada. Tapi kalau Anda tidak mau praktekkan, keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Oke, teman-temanku, mudah-mudahan sesingkat video yang saya bikin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga setelah ini kita mau tayangkan lagi, mana tahu ada yang belum nonton, soal penggunaan kontak darurat, biar lebih detail lagi dan nanti Anda simain, Anda cermati. Kalau misalnya ada pelanggaran, Anda bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang diarahkan di dalam video. Silahkan dulu, teman-teman. Nah, ini untuk semua teman-temanku yang galbay. Saya kasih Anda kabar gembira ya. Kabar gembira, kabar yang hebat banget. Yang mana kalau Anda misalnya telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, kontak darurat Anda masih diteror. Diteror itu dalam tanda kutip, misalnya mereka menyebarluaskan informasi pribadi Anda ke kontak darurat. Contoh, mengenai Anda berhutang. Habis itu mereka melakukan penagihan kepada kontak darurat Anda, ya. Dan ini kesempatan yang bagus teman-teman semuanya. Catat bukti-bukti yang ada, berhenti bayar dan laporkan kepada otoritas jasa keuangan dan mereka bisa dituntut ya dengan denda 500 sampai 1 miliar. Nah, yang kita kupas bukan soal itu, teman-temanku. Yang kita kupas adalah mengenai aturan yang dilanggar dan dibiarkan oleh otoritas jasa keuangan. Ketika pelanggaran itu terjadi dan otoritas jasa keuangan hanya diam 1000 bahasa, ya ibarat pura-pura tidak tahu, pura-pura seakan tidak terjadi apa-apa, dan OJK hanya membuka ruang laporkan kepada 157 atau web OJK dan segala macam, tapi tidak ada tindak lanjutnya, sudah saatnya teman-teman semuanya yang mengambil keputusan hari ini. Ya, mengenai kontak darurat, di dalam COJK nomor 19 tahun 2023, kontak darurat yang diatur sebagaimana kontak darurat hanya diperbolehkan atau dipergunakan, diperuntukkan untuk mengkonfirmasi keberadaan si debitur apabila si debitur tidak bisa dihubungi. Oke, catat, apabila Anda tidak bisa dihubungi. Kontak darurat boleh dihubungi hanya untuk memverifikasi dan habis itu menanyakan keberadaan Anda. Tapi, ya, ini tapinya teman-teman semuanya. Sebelum nomor yang bersangkutan Anda jadikan sebagai kontak darurat, pihak penyelenggara pinjol sesuai dengan aturan COJK tersebut, dia harus melakukan konfirmasi dulu, meminta persetujuan dari nomor yang mau Anda jadikan sebagai kontak darurat, dan itu pun harus didokumentasikan. Ya, oke. Kalau OJK serius teman-teman semuanya, saya yakin ya,
Sebagian besar dari pinjol legal, 99% pinjol legal tidak menghubungi kontak darurat tersebut. Oke, 99% pinjol legal sebelum dia meng-ACC atau meng-approve pinjaman kalian tersebut. Dia tidak menghubungi kontak darurat ini, mengkonfirmasi setuju atau tidaknya nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat. Ya, saya berani bertanggung jawab hal itu. 99%. Mungkin kalau ada pun 1% dari hal itu yang melakukannya. Ya, teman-teman semuanya. Nah, ketika telat bayar, kontak darurat ini selalu dijadikan sarana untuk melakukan penagihan. Padahal sudah dijelaskan, kontak darurat tidak boleh dijadikan sarana penanggung jawab dari hutang si debetur. Nggak boleh. Fungsinya cuman itu aja, teman-teman. Menanyakan keberadaan Anda kalau Anda tidak bisa dihubungi. Di luar dari itu tidak ada. Nah, sekarang teman-teman, yang Anda temukan di lapangan seperti apa? Apakah Anda sudah menemukan pinjol legal yang menagih ke kontak darurat? Apakah Anda sudah menemukan pinjol legal yang menyebarluaskan informasi Anda mengenai Anda berhutang? Apakah Anda sudah mendengar atau mendapatkan bukti bahwa pinjol legal telah mencaci maki Anda melalui kontak darurat? Kalau sudah, simpan semua buktinya, berhenti membayar, dan Anda laporkan kepada otoritas jasa keuangan nama pinjolnya beserta dengan buktinya ke 157 tadi. Terserah OJK mau menanggapi atau tidak. Kalau misalnya ada ancaman fisik, ya, ancaman mau menghilangkan nyawa, ancaman mau mencegat di jalan, dan berbagai macam persi lainnya, Anda juga bisa laporkan ke pihak berwajib. Ya, selain kepada otoritas jasa keuangan dan pihak berwajib, Anda juga melaporkan kasus ini kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, setelah itu, step apa yang harus kita lakukan? Step dan langkah yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayar, catat nama aplikasinya. Kenapa berhenti membayar, Bang? Kita memberikan efek jera terhadap mereka-mereka yang selalu melanggar aturan, tidak mau patuh dan taat terhadap aturan OJK, supaya hal-hal serupa tidak terulang lagi buat ke depan. Jangan nanti teman-teman habis diancam malah bayar, habis diancam malah perpanjangan, habis diancam malah gali lubang tutup lubang. Sehingga ancaman-ancaman seperti ini dipakai secara berulang kali oleh pihak dari debt collector yang melakukan penagihan. Saya pengen kekompakan dari teman-teman semuanya untuk memutus mata rantai kejahatan yang seperti ini. Ini sebuah kejahatan, teman-teman. Mereka melanggar aturan, ya. Sudah saatnya kita mengasih efek jerahnya. Kalau misalnya Anda sudah tahu gitu loh, ya kontak darurat tidak boleh menagih, apalagi orang di luar dari kontak darurat. Nah, sekarang mereka masuknya bukan ke Kondar aja, Bang. Bukan hanya semata ke kontak darurat aja, bahkan ke medsos perusahaan kita dia masuk, bahkan sampai ke Instagram kita juga dia masuk, bahkan mereka memviralkan kita sampai ke media sosial. Catat semua aplikasi tersebut, berhenti membayar. Ya, kami diteror, Bang. Kami diintimidasi gara-gara kami stop pembayarannya. Oke, Anda diintimidasi melalui apa? Melalui WhatsApp, melalui email, melalui telepon. Putus 3 komunikasi tersebut. Ya, langkah apa lagi, Bang, yang harus kita lakukan buat ke depannya? Setelah semua ini Anda lakukan, teman-teman, jangan lupa. Anda jangan berhenti berusaha. Hidup perlu perjuangan. Anda harus tetap berjuang buat ke depannya. Perjuangan Anda belum selesai sampai di sini. Anda harus memperbaiki hidup Anda yang sudah hancur gara-gara pinjaman online. Persetan apa yang mereka lakukan, tapi Anda harus simpan bukti-bukti yang valid, laporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Ya, ini perintah OJK loh, teman-teman. Penggunaan kontak darurat itu sudah tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023 atau COJK 06 tahun 2023 tentang penggunaan kontak darurat. Jadi mereka tidak bisa semena-mena melakukan tindakan. Ya, menyebarluaskan informasi kita berhutang, melakukan penagihan, mempermalukan, tidak bisa. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir lagi, nggak usah terlalu cemas lagi tentang mereka menghubungi kontak darurat. Mereka menghubungi kontak darurat cuma diperbolehkan cuma satu aja, yaitu menanyakan keberadaan Anda. Anda sedang ada di mana? Ya, karena nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi atau yang bersangkutan tidak merespon telepon kamu. Itu boleh. Ya, dan tidak ada cerita mereka menyebutkan nominal hutang. Tidak ada cerita menyebutkan minta tolong menagih. Tidak ada cerita sampai mencaci maki kontak darurat. Bukti-bukti inilah yang perlu Anda tampung, teman-teman semuanya. Anda kumpulkan, ya, baru Anda laporkan.
Oke, buat teman-temanku semuanya, jadi saya tidak pengen lagi ada yang ketakutan, ada yang kecemasan, bang, kondar saya gimana bang? Kondar saya dihubungin bang, kondar saya dicaci maki, saya takutnya data saya disebarluaskan bang, tidak diperbolehkan lagi. Nah, kan mereka tidak akan patuh tuh dengan aturan-aturannya seperti itu. Ini kesempatan bagi kita. Satu bukti aja cukup loh. Sekarang PR-nya, mereka berani nggak nantinya menyebutkan nama aplikasi? Biasanya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu, tapi mereka tidak akan pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Jadi PR Anda bagaimana caranya Anda membongkar untuk mereka menyebutkan nama aplikasi supaya kita jelas melapornya kemana. Supaya setiap pelaporan itu cepat untuk ditanggapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan satu hal lagi juga saya ingatkan buat teman-teman semuanya, dengan sesingkat video yang ada, buat teman-teman yang pernah menjadi korban dari jasa hapus data, jasa backup data, jasa pengalihan penagihan, jasa penghentian penagihan, dan jasa-jasa dari konsultan yang menipu mengajak Anda kembali untuk meminjam dengan sistem bagi hasil, segera laporkan ke Bapak Manang Sobekti. Ya, buat teman-teman semuanya. Nanti melalui Instagram juga boleh, melalui Instagram saya sendiri boleh, melalui Instagram Pak Manang juga boleh, dan Instagram rekan-rekan yang lainnya juga boleh. Anda bisa masuk ke Instagram @medibroni nanti, atau Anda yang membutuhkan untuk konsultasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya buat ke depan. Nah, kebetulan juga teman-teman, saya ada nomor ruangan untuk konsultasi. Anda tenang aja, kita tidak ada jasa-jasa sekian persen, kita tidak ada. Anda juga tidak akan diminta untuk mendownload aplikasi lagi, tidak ada. Benar-benar ini kita menjembatani bagaimana perkara Anda ini bisa selesai, perkara Anda ini bisa teratasi, dan Anda bisa keluar secepatnya dari jeratan pinjaman online. Nomornya sudah tertera di layar Anda, teman-teman semuanya. Anda bisa catat, nanti akan mengarah ke admin saya nanti. Atau teman-teman juga bisa menjadi membership di channel ini. Nanti Anda klik aja bergabung di channel ini, Anda pilih berbicara dengan Medibroni, dan hubungi saya langsung kalau memang masih ada kendala yang berat daripada Anda salah langkah, salah berpikir, salah melangkah, dan salah mengambil keputusan, akhirnya menjadi beban berat bagi diri Anda semuanya. Oke teman-teman semuanya, tolong disebarkan video ini sebanyak-banyaknya dan share juga ke media sosial Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.